Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman S1, S2 yang hadir pada malam hari ini, Pak Adi tentu saja dan Pak Bara, saya ucapkan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Jadi niat dari pertemuan malam hari ini adalah kita sharing, open talk gitu ya, terkait topik yang terkait dengan LCA untuk TA dan tesis. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena untuk kepentingan bersama ya, untuk kepentingan bersama kita, karena LCA itu tools yang sangat penting, kemudian tools yang sangat powerful juga, sangat bermanfaat untuk teknik lingkungan. Tetapi pemakaiannya juga harus secara benar seperti itu. Yang kami harapkan peminat saat ini untuk topik LCA lumayan banyak gitu. Yang kami harapkan misalnya ada 10-20 orang yang berminat untuk TA atau tesis LCA itu kita bisa membuat menjadi tidak terlalu jauh gitu kualitasnya antara satu dan yang lainnya, sehingga harus kita sepakati minimal atau kita pahami gitu ini baseline-nya, standarnya lah, bukan baseline, standarnya gitu. Kalau S1 setidaknya sampai mana, S2 setidaknya sampai mana, minimal. Kalau lebih dari itu tentu sangat bagus. Kalau kurang dari itu kita harapkan tidak gitu ya. Nah, tentu saja hari ini harus disampaikan oleh ahlinya, karena saya juga tidak paham. Ada bersama kita Pak Adi nanti yang akan menyampaikan, dan mungkin nanti Pak Bara yang juga akan mungkin menambahkan jika diperlukan. Menyingkat waktu, Pak Adi, monggo langsung saja dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin share dong. Oh iya, sebentar Pak. Maaf, sebentar, Iya. Adi. Oke, sebelumnya ini ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang apa namanya LCA ya. Sebetulnya LCA itu toolsnya tidak tidak melekat langsung pada keilmuan teknik lingkungan gitu ya. Dan sebagai informasi sebagian besar atau bahkan sekarang itu anu ya bidang studi teknik lingkungan S1 itu ya, program studi teknik lingkungan S1 di Indonesia itu ada 102 ya program studi. Yaitu apakah itu dari universitas terkenal gitu ya sampai yang nggak begitu dikenal gitu ya, seperti UI gitu ya, kemudian ITB, ITS dan seterusnya ya. Baik itu S1, S2 ataupun S3. Jadi itu ada 102 program studi. Sebagian besar, sebagai informasi, itu tidak meletakkan mata kuliah atau materi LCA dalam kurikulumnya. Kenapa? Ya karena masih banyak hal yang perlu dipelajari yang basicnya menjadi basic kurikulum teknik lingkungan ya. LCA itu sebetulnya berkembang di teknik industri ya. Di teknik industri. Kenapa kok berkembang di teknik industri? Karena berkaitan dengan eh, apa ya? Tadinya itu berkaitan dengan quality assurance dari proses suatu produksi gitu ya, suatu produksi untuk memproduksi barang. Nah, untuk menjamin quality insurance itu maka dikembangkan tools-tools ya, tools-tools. Nah, karena environment itu bukan punyanya teknik lingkungan saja ya, dan teknik industri manufacture dan sebagainya itu secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan dampak ya. Ini ada yang di apa namanya eh, kemudian berdampak gitu ya. Kemudian masuklah dampak lingkungan itu dalam studi quality insurance itu. Nah, toolsnya, nah kemudian dikembangkan apa ISO sebetulnya pada ISO 4 seri 14.000 seri 14.000 gitu ya. Ya.
yang berkaitan dengan life cycle. Jadi gini, tadinya kan ke ke sustainability, kemudiannya life cycle management, kemudian ada life cycle assessment, ya, berkembang ke situ. Jadi LCA menjadi salah satu tools ya, untuk mengerti dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan yang dimaksud di sini itu bukan dampak lingkungan yang kita pelajari di teknik lingkungan gitu ya. Dampak lingkungannya bersifat abstrak ya. Jadi nggak kelihatan bentuknya. Ya, dan itu basically itu potensial environmental burden, artinya potensial environmental impact. Ya, tidak terjadi langsung. Seperti kalau kita belajar teknik lingkungan ya, dampak lingkungannya apa gitu ya. Oh, meningkatnya kekeruhan, meningkatnya COD di badan air, meningkatnya atau menurunnya DO di badan air itu measurable ya. Dalam 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 kata lain itu bisa diukur gitu, bisa dikelihatan. Dampaknya apa? Misalnya dampak emisi gitu ya, cerobongnya ngebul-ngebul gitu ya, ngebul-ngebul gitu. Nah, itu dampak yang kita kenal di teknik lingkungan. Nah, karena ini berkembang bukan di teknik lingkungan ya, berkembang di di kalangan industri, kemudian ini berkaitan dengan sustainability terutama untuk perubahan iklim, ya, maka maka dampaknya itu potensial dampak gitu ya, dan dampaknya itu abstrak ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, dampak itu berupa apa namanya eh, global warming potensial gitu ya, atau perubahan iklim gitu. Global warming itu satuannya apa? Satuannya adalah CO2 ekivalen, ya, ekivalen gitu. Jadi apa yang dianggap sama dengan CO2 ini abstrak gitu ya. Jadi bentuknya nggak ini ya, bentuknya tidak real, jadi bentuknya itu potensial. Demikian juga untuk asidifikasi misalnya ya, pengasaman terestrial, atau misalnya eutrofikasi potensial dan sebagainya, itu dampaknya seperti itu. Nah, LCA sekarang populer kenapa? Itu dijadikan tools ya oleh pemerintah dalam hal ini program proper ya, yang berdasarkan pada Kemen LH nomor 1 tahun 2004 ya, nggak salah. Ya, 2004 itu program proper itu kan untuk kalangan industri ya. Jadi proper itu untuk kalangan industri ya, sementara ini ya eh, untuk bisa menunjukkan seberapa dekat ya proses produksi yang kalangan industri itu lakukan ke 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 ranah sustainability ya. Nah, toolsnya apa? Toolsnya LCA. Nah, supaya nggak gerambiang-gerambiang ya, tools LCA-nya pun diatur ya. LCA-nya diatur oleh metodenya apa, kemudian dampaknya yang harus dicantumkan apa, itu oleh Kemen LHK nomor 1 tahun 2024. Ya, karena itu banyak kalangan industri kemudian me, me- apa ya me, ya menggunakan LCA untuk menunjukkan bahwa bagaimana mereka melakukan proses produksi. Sebetulnya LCA bisa digunakan untuk yang lainnya ya, tidak untuk itu. Tapi kenapa permintaan gitu ya LCA itu banyak gitu ya? Karena permintaan dari industri. Anda tahu kan, tiap tahun Anda bisa cek di websitenya Proper itu di Kemenhk, berapa industri yang apply untuk mengikuti program Proper. Ya, tiap tahun naik, dan itu angkanya sekitar 2.000 3.000 ya, tiap tahun itu naik 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 naik. Artinya semakin banyak industri ataupun banyak kalangan industriawan yang ikut program proper. Dan ini menyerap tenaga kerja ya, dan menyerap tenaga kerja ya, terutama mahasiswa dari teknik lingkungan gitu ya, dianggapnya paham tentang ini ya. Namun ya itu ada kesenjangan ya, karena kita
kesenjangan kurikulum dengan permintaan di pasar dan agak aneh gitu ya. Seringkali saya mendengar cerita mahasiswa S1 tahu nggak tentang LCA? Ya dengar-dengar aja. Bisa nggak bikin dokumen LCA? Nggak bisa. Karena bikin dokumen LCA itu bukan ranah mahasiswa, bukan ranah lulusan S1 ya. Ya, ya itu harus dilakukan oleh ya minimal S1 tapi berpengalaman 10 tahun di bidang industri tersebut atau S2 berpengalaman 2 sampai 5 tahun ya di bidang industri tersebut dan menguasai apa namanya pedoman-pedoman membuat LCA. Ya, karena itu kita meletakkan ya LCA itu kurikulumnya di S2, itu pun di program manajemen teknik lingkungan ya, di manajemen teknik lingkungan. Di reguler tidak. Kenapa? Kami tidak mengharapkan ya mahasiswa reguler itu apa namanya melakukan LCA di apa namanya di berdasarkan pada programnya ya. Nah, kan programnya LCA itu di manajemen lingkungan. Ya, itu yang konsepnya. Kenapa sih kok nggak diajarkan di S1 teknik lingkungan? Anda boleh tanya saja ya. Ya, sebetulnya materi LCA itu dimasukkan di materi pemodelan lingkungan ya. Ya, itu di kurikulumnya ada gitu. Apa namanya? Saya tahu mungkin sekarang belum sampai kepada masa perkuliahan untuk dasar-dasar LCA yang dipelajarkan oleh apa mata kuliah pemodelan lingkungan, gitu ya. Nah, karena memang ini pada prinsipnya adalah pemodelan ya. LCA itu pada prinsipnya berupa kegiatan pemodelan gitu. Nah, eh, saya ingin aja ya nyampaikan sedikit aja ini ya, apa namanya eh, materinya. Sebentar, saya screen dulu. Ini sedikit aja ya, saya apa namanya nanti kita zoom supaya kita punya pemahaman yang agak sama lah, pengetahuan dasar yang sama ya. Jadi dasar awal itu sustainability ya. Ya, kemudian apa namanya? Karena sustainability nanti berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, terutama pengambilan keputusan yang berkaitan dengan apa namanya, terus apa namanya, terutama untuk sumber energi mana yang lebih baik. Ini yang bocor bisa anu nggak? Adminnya siapa ya? Ya, sumber energi mana yang lebih baik dan mengapa gitu ya. Terutama berkaitan dengan renewable energy ya, sustainability ya. Nah, misalnya mengambil keputusan ya yang mengharuskan kita memiliki informasi lengkap atau setidaknya serangkaian data informasi yang baik. Jadi kalau kita mengambil keputusan lingkungan itu perlu data ya, perlu data dan informasi yang lengkap. Ya, at least itu data apa continuous ya, data continuous yang menunjukkan fluktuasi ya, sehingga dari situ kita bisa olah datanya, kemudian kita bisa mengambil keputusan. Ya, kenapa harus perlu data? Karena nanti keputusan yang diambil itu akan berkaitan dengan apa namanya keuangan, berkaitan dengan finansial, ya, berkaitan dengan perubahan sistem, perubahan peralatan dan sebagainya. Jadi mahal. Makanya kita kita apa namanya perlu data yang baik. Kemudian mungkin kita perlu membuat perbandingan sumber energi yang berbeda atas dasar uh, ada dasar yang sama gitu ya. Nah, contoh yang sering saya ajukan di kelas itu adalah lebih environmental friendly mana? Ya, kita mengeringkan tangan setelah cuci tangan itu menggunakan tisu ya atau menggunakan dryer gitu ya. Ya, dasarnya sama. Kita akan dasarnya sama yaitu mendapatkan level tangan yang kering yang sama ya. Nah, itu pakai apa namanya tisu ya atau pakai dryer. More environment mana yang lebih sustainable, mana yang lebih informatif. Apa namanya lebih sustainable atau lebih hemat gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita highlight itu definisi daripada LCA atau penilaian daur hidup atau siklus hidup ya. Pada ya. Nah, LCA itu adalah proses yang objektif
Ya, untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terkait dengan suatu produk, proses atau kegiatan. Ini beberapa hal yang perlu di-highlight ya. Ya, perlu di-highlight yaitu kata-kata objektif ya. Objektif itu berarti apa namanya apa ya non bias ya. Non bias itu berarti pakai data. Ya, ini perlu data. Terus ada proses evaluasi ya, evaluasi. Nah, kata-kata evaluasi itu berarti ada proses pengumpulan, ya, kemudian mengolah, ya, dalam hal ini bisa memilah, ya, kemudian memilah, kemudian mensimulasi dan sebagainya, ya, mengevaluasi, ya, apa yang dievaluasi dampak, ya, dari mana dampak ini? Dari suatu atau yang terkait dengan ini, suatu produk, ya, bisa proses atau bisa kegiatan. Ya, tujuannya apa? Ya ini, paling tidak tiga hal ini, mengidentifikasi ya jumlah energi, jumlah bahan ataupun jumlah manfaat yang terkait pada tiga hal ini. Ya, kemudian menilai dampak energi dan material. Ya, dari penggunaan energi atau energi yang dikeluarkan, ya, kemudian material yang digunakan atau material yang diproduksi, itu dampaknya gimana? Kemudian mengevaluasi dan menerapkan rencana peningkatan. Nah, ini harus ada dalam satu studi LCA. Ya, cuma mungkin berbeda-beda levelnya ya, levelnya. Jadi tingkat kedalamannya tentu berbeda-beda ya, tergantung pada nanti yang kita sebut sebagai tujuan dan ruang lingkup daripada studi LCA. Tapi harus ada ini, ya, tiga hal ini. Ya. Nah, LCA ini alat pengambilan keputusan yang baik ya. Ya, kenapa? Dia punya dua atribut unik ya. Pertama, dia mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu produk atau layanan dan menghindari pergeseran masalah. Ya, karena masalahnya itu di apa namanya? Enggak, maksudnya enggak apa ya, fokus lah gitu ya. Kemudian mengalokasikan semua beban lingkungan atau dampak ini dampak ya, dampak lingkungan ke unit fungsional. Ya, unit fungsional itu contohnya adalah berapa jumlah produksi per tahun. Misalnya kalau Anda memproduksi apa namanya lampu, ya, nah nanti lampu itu atau memproduksi apa ya, memproduksi lampu atau memproduksi minyak gitu ya, memproduksi minyak apa namanya minyak mentah gitu di industri petroleum gitu, misalnya misalnya 1 juta barrel per tahun, ya. Nah itu unit fungsionalnya. Berapa dampak yang dihasilkan ya bila memproduksi 1 juta barrel per tahun, begitu. Nah, kemudian membuat penilaian dampak lebih mudah ya. Jadi nanti bisa dibanding-bandingkan. Ya. Nah ini apa definisinya ya. Jadi Anda lihat di gambar sebelah kanan ini, sebelah kanan itu. Ini adalah proses ya di dalam daur hidup suatu sistem, ya, suatu produk atau suatu proses atau suatu kegiatan ya. Nah, dia perlu informasi raw material, perlu informasi natural resources yang terlibat, perlu informasi energi, kemudian perlu informasi manfaat kalau ada manfaatnya, ya, manfaatnya ini bisa produk gitu ya, bisa bisa apa namanya apa produk, kemudian ada waste dan byproduct. Ya, waste dan byproduct ya. Jadi ini ngitung dampaknya, ngitung limbahnya berapa gitu ya. Kemudian kalau ada produk sampingan, ya itu ngitung apa namanya byproduct kita. Jadi tidak ada dalam sistem itu yang diabaikan, ya. Atau dalam kata lain, Anda tidak boleh kehilangan data, ya, adanya raw material, natural resources, energi, ya, byproduct, waste dan benefitnya, nggak boleh kehilangan datanya. Ya, nanti dalam studi LCA memang
nanti mungkin ada yang dikecualikan gitu ya, ada syarat-syaratnya nanti kalau apa lebih dalam lagi ya, sama. Nah, ada juga di beberapa apa namanya, di beberapa definisi ya, di beberapa buku itu definisinya begini. Apa itu LCA? LCA adalah evaluasi implikasi lingkungan, maksudnya dampak lingkungan ya. Evaluasi dampak lingkungan, ekonomi dan teknologi. Nah, ini apa yang kita kenal dari tiga kata-kata ini adalah sustainability ya. Ya, yang relevan dari suatu produk, proses, ya, atau sistem yang dari cradle sampai grave, dari buayan ya, dari awal benda itu dibuat sampai benda produk itu apa namanya di apa namanya dihancurkan atau dihilangkan dari peredarannya. Ya. Nah, nanti ada apa namanya cradle dan grave, cradle to grave ini kita definisikan berbeda-beda tergantung pada jenis ataupun apa kegiatan yang akan kita lakukan studi LCA. Ya, jadi ada apa namanya ekstraksi dan pemrosesan material ini, ya ini material ekstraksi material, misalnya plastik, gitu ya. Nah ini Anda dapatkan plastik itu dari mana, gitu ya. Kemudian ada proses nggak plastik itu begitu datang ke pabrik Anda, ya ke industri Anda, itu diproses apa enggak? Habis itu dijadikan apa nih di manufacture? Jadikan apa? Misalnya plastik tadi dijadikan botol, ya botol. Habis itu botol tadi itu akan didistribusikan ke botol apa atau air mineral gitu ya, atau apa air mineral ya. Habis itu sudah selesai diproduksi, didistribusikan, kemudian dipakai oleh konsumen, habis itu dibuang sama konsumen. Nah, bagaimana ini pembuangannya sampai mana? Jadi manajemen akhir masa pakai. Nah, itu yang apa dibicarakan oleh LCE. Nah, dalam rangka apa studi LCE itu ada cara-caranya ya, kerangka kerjanya. Jadi kalau kita menggunakan LCE itu ada petunjuknya ya di ISO 140 apa namanya 40 ya. 14040 di ISO. Ya. Nah, pertanyaan waktu itu ada pertanyaan, kenapa pakai ISO segala ya? Ya, karena ini menjadi bahasa apa bahasa atau tools yang dipakai oleh apa namanya manufacturer ya untuk mendefinisikan produknya itu sustainable apa tidak, sehingga bisa ditawar-tawarkan dibanding-bandingkan, bahkan itu menjadi sarana untuk jual barang gitu ya. Nah, kita kan ada pernah dengar gitu ya produk gitu, kami produk yang environmental friendly. Nah, buktinya apa? Nah, dia tunjukkan ya, tunjukkan ini kami sudah melakukan evaluasi dampak dari produk kami ini. Nah, toolsnya adalah salah satunya DLCA. Supaya kita punya apa namanya pedoman yang sama ya, International Standard Organization itu membuat standar tentang kerangka kerja LCE di 14040. Di situ 14040 itu LCE framework itu akan menjelaskan juga nanti menjelaskan juga tahapannya ya. Tahapannya ada 4 ini ya. Goal and scope, inventory analysis, dan impact assessment, serta interpretasi dari ketiga hal tadi. Maksudnya interpretasi ini ya membicarakan latar belakang, membicarakan kaitannya latar belakang ini dengan produk, dengan pemasaran dan sebagainya ya. Tujuannya apa sih? Nah, ini tujuan apa yang diharapkan dalam apa mengerjakan LCE ini menurut 14040 tadi ya. ISO 14040. Pertama adalah pengembangan produk ya dan improvement. Jadi kita tahu posisi produk kita itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Ya, produk ini aneh ya, dalam pembicaraan kita itu konteksnya bisa produk barang ya sendiri, proses ataupun kegiatannya. Ya, ini dalam tanda petik ini produk ya. Jadi bisa tahu gitu posisinya gimana. Kita masih environmental friendly belum? Kalau belum, nah apa yang bisa diimprove? Kalau sudah, levelnya gimana? Bagus banget apa enggak? Gitu. Atau hanya ya sedang-sedang aja gitu. Nah, ada peluang improvement apa tidak?
Ya, waktu kita melakukan pengembangan dan improvement dari produk itu perlu strategic planning ya. Di sini strategic planning ini akan membuat kita mengetahui nanti kapan kita lakukan produk perbaikan dan kapan kita melakukan pembiayaannya ya. Ya, artinya oke ini diperbaiki perlu berapa waktu? Gitu ya. Oh 1 tahun, biayanya berapa? Ya, siapa yang ngurusi? Nah, itu strategic planning ya. Ya, jadi LC bisa digunakan untuk menyebabkan terjadinya strategic planning. Kemudian bagi pemerintah ya itu bisa melakukan menghasilkan atau ini agen pemerintah atau agen ya atau orang yang membuat policy making gitu ya. Ini bisa membuat kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, melalui program proper ya. Dari tahu bisa ketahuan propernya ya, maka dikasih bendera ya, proper ada bendera hitam, bendera merah, biru, hijau dan emas ya. Nah, itu kan public policy making ya. Kemudian bisa tadi marketing ya untuk membuktikan pada kepada konsumen atau buyer daripada produk itu bahwa saya environmental friendly. Ya, gitu ya. Kemudian other ini misalnya contohnya pada pembuktian di pengadilan ya atau ada dispute, ada keraguan gitu ya pada suatu produk. Nah, untuk membuktikannya, nah itu dilakukan bisa menunjukkan bukti melakukan eh, analisa itu dengan pakai program SDE. Nah, kapan itu ya LCE penting? Nah, ini penting. Kapan? Ya, itu kalau kita ingin mengetahui posisi ya produk, proses atau kegiatan kita terhadap program sustainability. Ya, kemudian eh, kita bisa menggunakan LCE penting kalau kita punya ada keinginan ya untuk mencari alternatif ya alternatif eh, barang, proses ataupun kegiatan. Misalnya begini, Anda eh, misalnya gini ya, Anda penggemar susu susu gitu ya, atau Anda penggemar kopi gitu ya. Kemudian Anda ingin tahu sih kopi mana yang environmental friendly gitu ya. Ya, kopinya kopinya Indonesia apa kopi dari Brazil misalnya. Ya, mana yang more environmental friendly? Ya. Nah, terus yang Indonesia lebih more environmental friendly, maka Anda apa namanya? Apa ini atau Anda ingin tahu ya kopi Aceh atau kopi Bali yang more environmental friendly. Ya. Nah, itu LCA penting. Ya, atau untuk menunjukkan itu ya. Jadi tinggal tanya aja berapa LCE-mu gitu ya, berapa produkmu itu environmental friendly apa enggak, seberapa besar environmental friendly-nya. Ya. Kemudian LCE penting untuk kita ingin melakukan modifikasi ya. Ya, di mana dalam daur hidup itu tadi yang kita bisa improve supaya produk atau proses atau kegiatan tadi more environmental friendly. Ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan itu nggak usah melakukan LCE ya. Sekali lagi ini kalau tidak ada ya pentingnya untuk melakukan beberapa hal tadi itu tujuan untuk melakukan LCE nggak usah pakai LCE. Ya, kalau Anda ingin mengetahui mengetahui kebutuhan air misalnya, jangan pakai LCE. Ya, ada memang LCE bisa diperlukan banyak dipakai ya di luar negeri itu banyak misalnya LCE itu bisa digunakan untuk menunjukkan misalnya kegiatan pariwisatanya itu atau resortnya dia itu hemat energi apa tidak. Ya, tapi bukan LCE saja, tapi LCE bisa. Ya, pakai audit energi juga bisa ya. Nah, tapi banyak juga yang menggunakan LCE karena LCE ini banyak orang tahu, ya banyak orang yang pemerintah misalnya banyak yang paham tentang LCE dibandingkan dengan audit energi misalnya.
Ya. Nah, itu banyak dipakai gitu ya. Kemudian melihat apakah penyaluran minyak, ya proses minyak misalnya di unit refinery unit gitu ya, unit apa namanya, apa itu pemurnian gitu ya. Jadi kan minyak itu dari pengeboran ya dikirim ke unit pemurnian ya. Nah, unit pemurnian mana yang lebih more environmental friendly? Sistem mana yang lebih kecil dampaknya? Apakah yang di Balikpapan atau yang di Balongan misalnya? Nah, itu menjadi nanti kalau misalnya Balongan itu lebih jelek, bagaimana caranya Balongan ini apa dampaknya itu lebih dikecilin? Nah, nanti dicari dalam sistem itu mana yang potensial mana yang di unit mana ataupun di proses mana yang apa namanya bisa diperbaiki atau dikecilkan dampaknya. Nah, bicara dari dampak tadi ini tidak sekali lagi ya, LCA tidak membicarakan dampak seperti yang biasa di teknik lingkungan kenal ya. Nah, ini contoh dampak yang bisa dipilih untuk menjadi tujuan akhir ya dari studi LCA ya. Ya, ini misalnya yang sering kita dengar itu global warming ya. Kemudian ozon ya, kemudian human air toxicity, jadi apa namanya, eh, apa namanya, human air toxicity atau human water toxicity, ya, terus terrestrial ecotoxicity, photochemical oxidant formation, nah ini apa, kemudian acid rain compound, ya, ini adalah dampak-dampak yang apa namanya diukur oleh LCA, ya. Jadi nggak seperti apa dampak misalnya kekeruhan air, ya, organik tinggi pada badan air, penurunan DO, perubahan pH, nggak ada itu ya. Ya. Dan ini adalah potensial potensial impact potensial impact environmental impact gitu ya. Tidak terjadi langsung tapi apa berpotensi menjadi penyebab tadi itu global warming, ya, ozone depletion dan so on. Oke, ini metodologi LCA tadi ya. Pertama yang kita harus tahu gini ya, adalah bentuk-bentuk ini ya. Ini kegiatannya apa? Harus tahu itu di apa lingkup studinya apa, kegiatannya apa. Ya, dari awal sampai akhir proses. Kemudian masing-masing kita cari berapa raw materialnya, berapa energinya, berapa natural resources-nya, dicari untuk setiap proses. Ya. Kemudian dari setiap proses ini kita cari apa emisinya apa, ya, kemudian air limbahnya gimana, limbah padatnya bagaimana, kemudian kalau ada produk sampingan itu apa, kemudian apa yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, data ini perlu kita cari. Ya, ya. Ini contohnya adalah apa handphone, ya. Handphone, ya, ini cuma ruang lingkupnya ada use, reuse, dan maintenance ya. Jadi kamu Anda beli sekarang dari apa namanya WTC gitu ya, ya, di pasar handphone beli, ya, itu kan hasil proses distribusi ya, kemudian Anda gunakan. Proses penggunaan handphone itu mungkin ada ganti baterai, ya, ganti apa namanya screen, gitu ya. Kemudian apa namanya kalau enggak Anda jual, berarti ada orang reuse, ya. Nanti mungkin juga ada maintenance atau bagaimana. Kemudian bisa Anda disposal, dibuang. Ya, dibuang. Nah, ini disposal. Kemudian nanti disposalnya ada pemusnahan di sini ya. Nah, ini ruang lingkupnya, kemudian Anda cari proses-proses produksinya. Ya, sekali lagi proses produksi ya, bukan unit produksi, tapi proses produksi. Ini ya menghasilkan listrik dari apa namanya dari apa angin ya, ini ada ininya alatnya, di sini ada proses gearbox, ada kemudian proses menghasilkan electricity ya, kemudian ada ini apa namanya prosesnya ya, prosesnya. Nah, ini ya paling tidak Anda kalau melakukan studi apa LCA itu Anda harus bisa menyusun hal-hal seperti ini ya, kotak-kotaknya. Nah, proses ya mungkin Anda
proses dan manufacture ini ya, mungkin Anda banyak fokus di sini ya, tidak ke use dan disposal gitu ya. Nah, fokus di sini. Maka ini proses manufacture ini ada subprosesnya. Apa subprosesnya? Ini harus dicari. Ya. Misalnya ini adalah contoh oil and gas flow ya. Jadi produksi oil dan gas. Ya, dari proses eksplorasi, produksi, kemudian ya ini production ini untuk minyak mentah ya. Kemudian di refinery ya, kemudian dimasukkan kilang, dikirimkan kalau sudah hasil refinery ya misalnya jadi Pertamax gitu ya, masuk kilang Pertamax, habis itu depo Pertamax storage ya, kemudian diedarkan ke mana ini, ke pom bensin, kemudian pom bensin dibeli oleh Anda dan ini berarti penggunaan. Nah ya, penggunaan. Nah dari produksi ini studi LCE-nya dia lakukan hanya di sini. Ya, Pak, boleh nggak saya melakukan apa sampai sini? Boleh aja, tapi jangan lupa ya, lingkupnya jadi gede dan Anda perlu data banyak. Ya, sedangkan yang kecil ini yang sekarang banyak dipakai di apa proper ya, yang kecil-kecil gini nih itu datanya sudah banyak ya. Ya, yang ngerjakan bukan satu orang ya. Ini juga saya perlu ingatkan ya, studi LCE kalau di lapangan itu tidak dikerjakan oleh satu orang. Ya, satu tim. Ya at least apa diperlukan oleh minimal minimal 5 orang ya minimal 5 orang satu tim ya. Tim inti itu pun masih di backup oleh banyak subdivisi di dalam industrinya ya. Jadi kalau Anda mau melakukan LCE untuk yang berat apa yang satu perusahaan gitu, satu proses yang rumit ya, itu tentu apa namanya kita akan apa namanya kita akan kurangi ya itunya apa ruang lingkupnya karena nggak masuk akal kalau dikerjakan oleh apa namanya satu orang ya. Bukan berarti kemudian proses produksi yang simpel kemudian anda ini kan ya Anda LCE-kan ya misalnya cuma 2-3 proses ya. Contohnya ini ya buat kopi ya. Kopi ini dari material ya, dari biji kopi, ngambil biji kopi. Jadi biji kopinya sudah siap, kemudian difabrikasi, kemudian di finish, apa digiling gitu ya. Kemudian di apa namanya? Apa namanya? Kemas ya, hingga menjadi kopi siap jual dan siap di apa dipakai. Nah, ini ada urutan produksinya ya. Anda harus tahu. Nah, oh ya, ini kebutuhan data ya. Jadi untuk melakukan studi LCE diperlukan data, kondisi produk atau proses, ya. Diharapkan kondisi industrinya itu sehat, bukan industri yang kembang kempis atau industri yang sedang menurunkan kapasitas produksi atau industri yang sedang mau bangkrut, ya, bukan, ya. Jadi industri yang sehat dan produksinya dengan kapasitas normal. Kenapa Pak? Gitu ya. Karena kalau kapasitas normal dan sehat, industrinya sehat dan kapasitas normal, artinya dia sudah melakukan optimalisasi, ya. Jadi sudah apa ya terbaik yang bisa mereka lakukan gitu ya. Ya. Sehingga apa namanya nanti penggunaan energinya sudah optimal dan sebagainya ya. Nah, baru kita evaluasi apakah kondisi optimal ini apa namanya menghasilkan dampak yang apa namanya yang masih jauh pada sustainability apa tidak. Ya. Kemudian diagram alur proses-proses yang terlibat dalam produksi. Ini harus punya ya. Kemudian penentuan tujuan dan ruang lingkup studi, ya ini untuk melihat nanti apakah ada proses yang tidak termasuk pada studi atau harus ada proses yang dilibatkan dalam ruang lingkup studi. Kemudian data input dan output untuk setiap proses produksi. Yang tadi itu ya, data raw material, data natural resource, data energi, ya termasuk air, gas dan sebagainya. Ini bahan kimia, ya itu input. Ya outputnya apakah ada
produk, ada co-produk, ada limbah, ada emisi, ada lainnya itu output. Ya, ini data emisi, limbah atau data fugitif lainnya. Data reference flow ini maksudnya data produksi ya dari bahan baku sampai jadi bahan jadi, siap jual ataupun siap kemas dan sebagainya, itu reference flow-nya. Kemudian data itu merupakan data pengukuran 1 sampai 3 tahun terakhir. Ya. Untuk apa? Kenapa 1 tahun dan 3 tahun terakhir? Untuk melihatkan fluktuasi. Ya, memperlihatkan fluktuasi. Apakah industri tadi itu mengalami penurunan, peningkatan, atau misalnya musiman ya. Ya, misalnya pada dekat-dekat Lebaran dia produksinya banyak, tapi produksi nanti kalau enggak dekat Lebaran atau hari besar ya, itu ya letoy lah produksinya gitu ya, turun jauh. Ini yang perlu ya. Nah, ini data tadi kuantitatifnya itu ada produk utama, bahan baku, energi, bahan kimia dan seterusnya. Kuantitatif ini juga perlu kuantitatif untuk menjelaskan ya tentang perusahaan, tentang proses produksi ya, terutama lokasi geografis, kerangka waktu ya juga. Ini penting ya. Nah, nanti misalnya kalau produksi teh tadi itu di Jawa Barat sama di Jawa Timur, nah itu kan lain ya. Jadi teh Jawa Barat itu lain sama teh Jawa Timur gitu ya, karena itunya beda. Ya. Nah, sumber data yang paling penting adalah data nanti data primer. Kalau data primer ya datangnya dari proses produksi ya. Ya, kalau data sekunder bisa dari literatur, bisa dari asosiasi ataupun hasil pekerjaan konsultan-konsultan. Nah, ini yang dulu kita sepakati untuk studi LCA ya, ya yang Nah, studi LCT S1 ya sama S2 itu mulainya sama ya. Ya, harus menjelaskan gitu goal and tujuannya apa ya, ruang lingkupnya apa ya, kemudian ada proses inventory dan proses impact assessment gitu ya, LCA ACI itu inventory, jadi menyusun input dan output. Kemudian LCIA ini menghitung impact-nya. Nah, ini hasilnya, dari hasil ini nanti menentukan hotspot ya. Nah, S1 itu sampai menentukan hotspot ya kan, kemudian menentukan alternatif dan mengukur alternatif untuk menyelesaikannya. Ya, itu S1. Sedangkan S2 itu sampai sensitivity, sampai pada hotspot ini selain nanti juga harus diselesaikan, nah, kemudian sensitivity-nya bagaimana? Perubahannya bagaimana nanti? Ya. Berapa biayanya ya, berapa biaya sampai biaya misalnya finansial aspek itu sampai berapa biayanya. Tuh. Nah, ini contoh ya, ini life cycle of conventional carton t-shirt. Jadi membuat satu t-shirt kartun itu atau 1 ton t-shirt kartun gitu ya, ukuran M gitu ya misalnya. Itu fungsional unitnya ya. Nah, itu apa saja prosesnya? Nah, dianukan, di, di dicari. Kemudian ini mungkin ya, textile production ini ada ininya, ada ada detailnya ya, ada sub prosesnya yang lebih detail. Ini juga ship and lorry transport itu mungkin lebih detail. Ini contohnya di US ya. Ya, ini anunya dari US kapasnya ya. Kemudian ditransport ke Belgia ya. Kemudian diproduksi di Belgia, kemudian dikirim ke Jerman. Atau penjualannya di Jerman ya, penggunaannya di Jerman ya. Ini sampai penggunaan saja ya, nggak sampai pemusnahan. Boleh seperti itu ya, tapi paling tidak Anda tahu alurnya, produksinya ya. Jadi ini dimodelkan menggunakan software ya. Nah, ini batasan sistem dimulai dari produksi kapas sampai fase penggunaan saja, tidak sampai pemusnahan. Itu boleh ya. Nah, di sini ketahui bahwa
ini apa dampaknya adalah ekotoxicity lahan, ya, ekotoxicity lahan. Yang paling besar dampaknya adalah pada saat apa namanya, pada saat produksi kapas, ya, ya, ini apa namanya, produksi apa, jadi pada saat produksi kapas itu banyak dampak, ya. Nah, studi kasus instalasi pengolahan limbah cair industri. Ini ya, saya tekankan di industri, ya. Jadi dia bukan apa namanya, ini ya, ini bagian alirnya, ya. Ya, ini Anda lihat ini bukan konvensional karena menggunakan bahan kimia. Nah, tujuan dari ini LCE ini adalah bagaimana apa dampak dari penggunaan bahan kimia ini tadi. Ya, nanti ini file ini saya bagikan ke anunya di Zoom ini, ya. Ya. Kemudian studi kasus, ya, ini dia nggak pakai kemudian dimasukkan ke software, ya. Di sini hasilnya kelihatan bahwa titik kelemahan terhadap dampak lingkungan yang berpotensi di proses secara kemudian telah diidentifikasi, ya. Kemudian menafsirkan hasilnya menggunakan metode LCIA, ya. Nah, di sini bahwa ya, kelihatan bahwa untuk dampak CO2 ekivalen dan SO2 ekivalen, dua dampak ini, ya. Kalau S1 itu boleh satu dampak, ya. Ya. Kalau S2 itu minimal 3 dampak, ya. Ya. Tapi S1 boleh 2 dampak gitu, boleh, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa eh, apa namanya, chemical treatment package itu menghasilkan dampak CO2 ekivalen yang paling gede, ya. Diikuti oleh ini HME, ya. Saya tidak tahu HME itu apa, ya. Hmm. Nah, alternatifnya, kemudian skenario alternatifnya adalah mengganti bahan kimia flockulasi, ya, dengan sitosan, ya, kemudian dianalisa lagi. Begitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda ingin melakukan LCA pada pengolahan air minum, nah datanya data apa? Ya, datanya ini pengolahan air minum, ya, biasalah, ini, ya, ya, yang konvensional gitu, ya. Nah, ini koagulasi, flockulasi, ya, ini koagulasi, flockulasi, kemudian ini apa sedimentasinya, kemudian difilter, ya, didesinfeksi, di storage, kemudian didistribusikan. Ini Anda mau cari apa LCA-nya perlu data apa aja? Ya. Nah, kalau data energi, Anda harus tahu berapa energi yang dipakai di flocculation basin. Berapa energi pompa yang di sini. Ya. Terus berapa jumlah bahan kimianya. Ya, berapa? Ya, kalau nggak bisa pakai data primer, pakai data sekunder, terus kamu hitung-hitung. Ya, kalau ini data, misalnya apa nih, rapid sand filter, ini berapa energi yang dipakai? Baik itu untuk filtrasi atau untuk backwash. Pompanya ini ada pompa, ya, transfer pompa, terus habis itu backwash pompa itu dihitung, dicari berapa powernya, berapa kWh per bulan per tahun, ya. Desinfeksi pakai apa? Oh, pakai UV, Pak, atau pakai apa, gas klor, berapa jumlah gas klornya, ya, bahan kimia. Storage, ya, itu apa saja yang terlibat di situ, kemudian distribusi apa yang terlibat. Pengolahan air limbah ini misalnya, ya. Nah, tiap unit ini bagaimana, ya, MBR ini bagaimana datanya, ya. Nah, pengelolaan sampah misalnya, sampah kota dipilah, dirajang, bila perlu proses pengomposan secara aerobik dan sebagainya. Ini apa proses, ya. Nah, bagaimana input sama outputnya dari proses ini? Ya. Nah, ini kira-kira begitulah, ya. Jadi memberi gambaran sekiranya tentang tentang studi LCA itu, ya. Nah,
Ya, sambil ambil napas ini, silakan Bu Ervin, ambil dulu, saya ambil napas dulu. Hmm. Baik, Pak Adi, terima kasih pemaparannya. Nggih. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, Pak Adi, eh, khusus kuliah LCA itu, khususnya di S1 itu memang tidak ada, menjadi bagian dari pemodelan lingkungan, seperti itu nggih Pak Adi. Oke. Jadi untuk teman-teman S1 yang ingin LCA memang ada, saya pikir untuk topik-topik TA yang lain juga, banyak yang tidak disampaikan di kelas, yang itu harus secara mandiri dikuasai oleh teman-teman yang memilih bidang-bidang itu, gitu. Itu sudah konsekuensi yang logis sekali. Nah, dari pemaparan yang disampaikan Pak Adi tadi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, baik dari teman-teman S1 maupun S2, saya persilahkan. Silakan. Kalau ini Pak Adi misal, tempo hari itu ada, jadi pentingnya untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dan memastikan data itu bisa diperoleh itu sangat penting. Karena ada beberapa kasus kemarin teman-teman mau LCA IPA. Kemudian di awal optimis bisa mendapatkan data gitu. Tetapi pada kenyataan akhirnya tidak ada data yang boleh keluar dari eh, perusahaannya karena IPA-nya IPA milik sebuah perusahaan. Akhirnya hanya data in dan out dari sebuah IPA. Jadi IPA-nya black box. Yang itu kemudian Hmm. ya enggak, yang itu akhirnya juga mempersulit untuk melakukan SEA ya Pak Adi ya. Iya, begini, Enggak. ada ada anu apa namanya kendala utama ya, apa namanya di dalam pengukuran LCE yang sering terjadi, yaitu adalah data pengukuran. Ya, kan gini, misalnya aku boleh share lagi nggak ya? Sebentar. Misalnya ya, tadi IPA ya, sebentar saya anukan dulu. Eh, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ya, ini kan IPA ya. Kemudian misalnya sekarang itu IPA itu yang sering banyak lah di Indonesia itu adalah masalah pengumpulan data ya, pengumpulan data. Jadi kalau IPA gini nih, apalagi kalau kapasitasnya kecil, ya kan di industri misalnya begitu, itu energi hanya diukur oleh 1 meteran saja. Energi itu hanya, misal listrik, ini pakai listrik semua kan, ya itu hanya diukur 1 meteran saja. Ya, dan itu dicatatnya cuma sebulan sekali giliran mau bayar rekening tagihan PLN. Betul ya. Nah, terus itu yang pertama. Jadi kita nggak tahu berapa energi pompa yang waktu itu jalan untuk apa namanya memindahkan air dari apa tangki rapid mix atau apa misal dari ini sedimentasi ke filter gitu. Kan ada pompa tuh. Ya karena ke filternya itu kan bekerja anu ya apa namanya eh, apa intermittent gitu ya. Kan apa namanya nanti kadang-kadang berhenti untuk di backwash gitu ya. Nah itu misalnya pompa atau pompa backwash itu berapa penggunaannya ya atau pompa kecil-kecil pompa untuk koagulan ya itu berapa energi yang dipakai ya jadi kita nggak punya data untuk masing-masing proses begitu ya. Terus yang kedua orang tidak mencatat produksinya bagaimana ya tidak mencatat produksi itu misalnya air ini yang diproduksi setahun berapa ya air limbah yang dibuang air limbah yang di ini yang di berikutnya air limbah yang dibuang ini berapa jumlahnya ya terutama kalau yang industri kecil-kecil gitu ya nggak dibuang nggak di ini produknya itu nggak dicatat kemudian ya apalagi apa namanya banyak pokoknya data masalah data ya dan kita seringkali tidak memasang alat ukur yang rinci untuk unit. Ya, itu yang sering terjadi. Makanya LC itu tidak tepat kalau digunakan pada skala yang
apa ya, skala yang kecil-kecil gitu ya, yang rigid-rigid. Kenapa ya? Apa enggak punya datanya. Kita enggak punya datanya, ya. Saya lagi cari ini contohnya ya, apa namanya? Contohnya yang LCA yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya. Sayangnya saya juga enggak banyak punya ini ya. Sebentar, karena ya mungkin di komputer lain. Begitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya datanya, susah untuk mengukur dampaknya. Hmm. Rasanya gitu ya, Bu. Nggih, nggih, Pak Adi. Nah, Terima kasih, Pak saya- Adi. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Khususnya yang berminat LCA, memastikan eh, apakah rencana studinya nanti memang potensi lancar atau potensi ada kendala, monggo silakan ditanyakan. Sebentar ya. Ini Ada pertanyaankah? Banyak yang hadir di sini dan di kelas Medpen banyak juga yang menyatakan ketertarikan untuk studi LCA. Silakan ditanyakan. Gini, ada juga cerita nih, Bu. Jadi ada satu ya, apa namanya? eh, mahasiswa di tempat lain lah. Kebetulan saya nguji gitu ya. Itu tentang pengolahan sampah ya, pengolahan sampah. Dan itu kebetulan sampah apa itu sampah eh, ya katakanlah sampah ya restoran lah ya, tapi restoran jenis tertentu gitu ya. Itu mau ngukur LCA-nya gitu ya. Nah kan prosesnya cuma tiga ya, pengumpulan sampah, pengambilan sampah, kemudian transportasi sampah ke TPSP, TPST. Kalau sampah organik kayak gitu langsung ke langsung ke mana? Langsung ke TPA gitu. TPA ada proses pemusnahan. Kan prosesnya minimal minimal hanya 4 proses saja, ya kan? Nah, habis itu waktu ujian itu ditanyakan, ya, apakah truk sampahnya itu spesial mengangkut apa namanya tadi itu sampah tadi itu ya langsung ke TPA atau ditambahi dengan sampah kota lainnya. Oh iya dicampur. Nah, itu masa alokasi kalau begitu, ya kan? Nah, sebetulnya berapa persen sih yang apa namanya yang apa berapa persen sampah tadi itu mengambil alokasi dari satu eh, proses proses transportasi tadi itu. Ya, nggak bisa kan apa namanya nggak karena nggak spesial gitu ya nggak ada truk khusus yang mengambil sampah makanan tadi itu langsung sampai penuh itu sesuai dengan kapasitasnya dibawa ke TPA. Kemudian di TPA juga ditanyakan lagi LCA dan teknologi yang dipakai. Nah kebetulan nggak ada datanya. Wah ini berarti belum selesai LCA-nya, ya. Ya itu ya apa namanya sayang ya di situ nggak apa namanya saya juga wah ini ya belum selesai gitu ya belum selesai karena teknologinya kan pakai energi atau menghasilkan emisi. Nah itu kan dampak juga. Nah sedangkan emisi fugitif ya maksudnya tidak pernah diukur di TPA itu CO2 di apa namanya di situ tuh berapa gitu ya. SO2-nya, SOx-nya berapa, NOx-nya berapa gitu ya, fugitif ya sebagai dampak dampak apa namanya yang lepas dan terukur itu nggak ada data itu. Apalagi di Indonesia itu berat. Ya, itulah apa namanya. Kalau di industri ya di pabrik-pabrik itu secara rutin diukur ya di cerobong, kemudian di ambien, gitu ya. Kemudian di apa namanya kalau di atas kilang itu diukur ya, di atas apa namanya di atas kilang minyak itu diukur ya sebagai apa namanya fugitive emission. Begitu itu sulitnya. Makanya kita letakkan itu di S2 ya, dan itu S2-nya pun di manajemen karena ya, apa namanya supaya kita itu enggak S1-nya itu
justru harusnya ke arah teknik lingkungan ya, bukan ke arah ke LCA gitu ya. Pak Adi, ini sambil saya mohon maaf ini kalau pertanyaan saya apa salah gitu. Tapi begini Pak Adi, misal ada yang um, mencoba approach emisi dari sebuah alat gitu yang ada asap, ada emisinya lewat cerobong gitu. Nah, alat itu menggunakan bahan bakar dan listrik gitu. Terus emisinya itu lebih tepat menggunakan pengukuran langsung yang di cerobong atau boleh didekati dengan konsumsi bahan bakar dan listriknya tadi, Pak? Nah, itu nanti dijumlah. Oh, Itu oke. dijumlah. Dua-duanya ya, Pak ya? Iya, dijumlah. Oke. Karena Jadi, itu dua hal yang berbeda ya, Pak ya? ah, jadi nanti Oke. kalau kita apa namanya kita di energinya sendiri, ya itu menghasilkan menghasilkan emisi juga kan penggunaan energinya gitu ya. Bukan, bukan, bukan begitu. Jadi energi yang dipakai itu nanti ngukurnya hasilnya adalah yang dicerobong Ibu. Oke. Ya, misal begini ya. Jadi energi yang dipakai misalnya 2 kilowatt. Oke. Ya, 2 kilowatt itu energi listriknya itu 2 kilowatt ya misalnya untuk pembakaran selama 1 jam misalnya atau kalau hitungannya bukan 1 jam ya, hitungannya per bulan atau per tahun gitu ya. Dia perlu energi listrik ya itu memerlukan misalnya katakanlah 100.000 kilowatt itu ya 100 megawatt ya 100 megawatt itu kan disuplai oleh siapa? Misalnya oleh PLN. Nah, kan beli PLN tuh ya kan. Nah, PLN untuk menghasilkan listrik 100 megawatt itu menghasilkan berapa dampaknya? Nah, itu kalau di Indonesia sudah ada Bu. Kalau PLN itu 1 kilowattnya itu berapa apa nama CO2-nya ada berapa? Tinggal dikalikan saja. Nah, itu top up ditambah dengan dampak yang dihasilkan oleh emisi tadi. Oh, oke, Itu. oke. Terus black box itu apa proses itu kan sekalian emisi juga ada limbah lainnya. Oke. Mungkin ada limbah lainnya ya, mungkin ada apa namanya ada limbah cair atau apa namanya water drops kemudian jadi limbah cair itu juga dianalisa COD-nya BOD-nya gitu ya atau COD-nya lah dianalisa COD-nya dan COD-nya itu kan apa namanya bisa digunakan untuk menentukan adalah dampak misalnya dampak apa water toxicity atau apa gitu ya nah nah ini semua ditop up ditambahi tambahi tambah 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 Oh, oke, oke, oke. terus tiap satuan produknya. Hmm. Ya. Tapi enggak boleh. Dulu pernah Bu ada anak S2 itu ya buat LCA tapi hanya satu satu alat saja, enggak boleh. Nah, itu kan enggak jadi produksi nanti. Harusnya rangkaian rangkaian dari dia. Jadi menetapkan ruang lingkupnya enggak boleh satu alat itu enggak boleh. Nah, harusnya dari dia akuisisi barang itu datang ya sampai apa produk itu yang kita sebut nanti sebagai reference flow ya jadi bahan baku sampai barang jadi nah waktu itu studinya omongnya gini studinya Pak tapi ini alatnya itu ada 4 ya sudah dibagi 4 asumsinya dibagi 4 alatnya ya tapi ada rangkaian prosesnya nggak boleh studi LCA unit pembangkit diesel ya menggunakan turbin diesel ini gitu nggak boleh. Nah, itu bukan LCA, itu namanya hanya menghitung dampak biasa saja. Itu tugas mata kuliah itu sebetulnya. Ya, apalagi datanya cuma rata-rata 1 tahun gitu. Tidak dihitung fluktuasinya. Oke. Menanggapi yang data historis tadi Pak, kan 1 sampai 3 tahun dari presentasinya Pak Adi Ah, nggih. ya, Misal data itu nggak ada gitu. ya Akhirnya 1 tahun wis lah. Ya misal diyakinkan data ya. historis itu pun nggak ada misalnya ya. Misalnya untuk IPA Data gitu. sesaat saja. Nah, misalnya mahasiswa karena nggak ada data ya sudah saya sampling 1 kali sehari ngukur Oh BOD-nya. Nah, iya. itu apakah Ya, bisa dijadikan data untuk di LCE-kan gitu. ya apa Artinya namanya dalam kalau konteks penelitian ini. oh iya nggak bisa lah Bu. Nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan karena begini ya. Kan ini kan naskah akademik ya.
apa namanya, kita itu kan menghasilkan naskah akademik itu kan apa namanya dipertanggungjawabkan ya. Nanti kalau dijadikan literatur itu bagaimana? Kalau apa namanya jadikan literatur kan nanti bisa diterbitkan atau bisa di apa namanya kan ini anu ya apa namanya diseminasinya itu kan gampang ya. Ya, di apa di ITS ACID itu respiratory itu orang bisa akses ya. Kemudian mengambil ya. Karena apa namanya di respiratory itu kan di abstrak itu nggak dijelaskan ya apa history data history itu seringkali. Itu atau keluar untuk satu apa namanya satu satu ton ya misal untuk 1 kilogram ayam goreng itu dampaknya ini gitu ya. Nah, jadi kalau bikin nasi goreng, ya itu pakai ayam goreng gitu, ayam penyet pakai ayam goreng itu dampaknya sekian. Enggak bisa. Jadi anu kurang apa ya, ya enggak cocok lah kalau data itu pakai 1 hari. Dan saya rasa juga nggak reliable itu jadi ini. Ya, kalau tugas mata kuliah boleh lah gitu ya. Apa tugas lab atau apa tuh boleh gitu ya. Tapi kalau sampai tesis ataupun apalagi sampai tesis ya itu nggak ini ya apa Baik, namanya. artinya penting sekali dapat data yang cukup panjang ya, Pak ya. Iya, supaya gini, supaya gini bisa menunjukkan, bisa gini, nanti ya waktu di ruang lingkup itu apa namanya, bisa saja ruang lingkup itu bunyinya begini. Untuk produksi ayam goreng, ya yang gini, untuk produksi ayam goreng yang digoreng dengan minyak Sania, ya selama tahun 2025 itu boleh, Hmm. ya itu boleh. Jadi apa namanya? Itu boleh lah itu untuk S1 gitu ya. Atau kalau di S2 misalnya produksi jangan ayam kalau S1 S2 jangan ayam goreng ya. Misalnya apa namanya? S2 itu biasanya produksi minyak apa produksi semen apa namanya? Apa itu namanya? 3 roda gitu, semen 3 roda ya. Misalnya produksi berapa? 1 ton semen 3 roda yang diproduksi pada tahun 2025. Itu boleh ruang lingkupnya gitu. Ya. Nah, itu boleh Oke. ya, tapi ya datanya itu harus reliable supaya gini, supaya kita tahu bisa data tadi itu 1 tahun gitu kita analisa ya, kita kasih awes tuh kapan dia naik produksinya, kapan dia ada turun, berarti ada data per bulan ya. Ya, terutama produksi apa namanya kapasitas produksi karena industri di Indonesia itu kapasitas produksinya naik turun per bulan. Itu juga applied untuk misalnya instalasi pengolahan ya, Pak ya. Jadi debit Iya, pengolahannya, kemudian ya, fluktuasi ya, kualitas eh, apa di tiap unit influen-efluennya gitu harus ada iya. data monitoring rutinnya itu bisa Ya. dikolek ya, Pak ya. Iya, gitu. Nah, nah, industri kita itu kan misalnya anu ya pengolahan IPAL gitu ya. IPAL itu kan jarang yang melakukan apa analisa bulanan ataupun harian ya. Paling enggak ya mau apa dia mau pelaporan ke DLH baru buat gitu ya. 3 bulan sekali ataupun 6 bulan Oke, sekali. Nah, itu itu pun mungkin langsung di titik penaatan saja. ya Nggak ada data tiap info unitnya nih. iya tidak ada gitu kan. Kan dia kan maunya black box. Pokoknya aku mau olah begini Iya, harusnya keluar dari PM. Nah ini iya. agak sulit bagi kita untuk mengukur bagaimana performancenya. Habis itu berapa energi yang dipakai itu ya kan. Apalagi pompa yang dipakai sudah tua, nggak ada alat ukurnya. Nah pompa yang sudah tua itu efisiensinya rendah. Nah, Begitu. Nah itu misleading kalau habis itu dijadikan anu ya dijadikan naskah akademik gitu terus pertanggungjawabannya bagaimana. oke. Ayo, teman-teman, monggo yang bertanya, silakan supaya nanti lancar studinya, eh, penelitiannya lancar, silakan. Bu Ervin, selamat malam Bu. Saya dengan Yudit dari PJJ MML. Silakan. Ibu mohon maaf Bu, iya. Ibu kalau misalnya itu kan menggunakan software ya. Nah, untuk softwarenya sendiri apakah di kampus tersedia Bu? Lalu kalau misalnya tersedia, untuk penggunaannya
di bagaimana ya Bu ya prosesnya gitu kan. Kebetulan kan karena saya kan kelas PJJ jadi mungkin kalau harus di weekday gitu kan saya harus cuti gitu. Kalau bisa di mungkin hari Sabtu atau gimana gitu Bu, gimana ya Bu? Terima kasih. Mbak Yudit, baik. Ya, departemen kita punya dan silahkan dipakai untuk memakainya. Boleh menghubungi saya. Namun teknisnya ini bagaimana kalau kemudian weekdays? Ke beberapa saat yang lalu sempat kita diskusi ringan ya, saya, Pak Adi dan Pak Bara juga yang ada di sini bagaimana gitu. Nanti kita pikirkan lah ya, misalnya apakah ada saat-saat kita izinkan untuk diremote oleh mahasiswa yang sudah memproses izin untuk menggunakan software ini pada saat jangka waktu yang disepakati gitu akan kita bicarakan lebih lanjut, tetapi yang jelas kita punya dan memang kita beli supaya dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tentu saja kalau datang ke kampus menggunakan langsung itu defaultnya, tetapi untuk teman-teman yang perlu untuk memakai pada off hour ya, office hour, nanti itu yang akan kita pikirkan. Asumsi saya mungkin kita akan coba setting izin untuk meremote PC di kampus yang ada ininya, ada software itu. Tapi ini masih ide awal, belum kita sepakati seperti apa karena teknisnya juga saya belum bisa membayangkan. Tapi ada Mbak Yudit, nanti segera kita carikan jalannya supaya teman-teman bisa maksimal pemakaiannya. Iya. Baik, baik, Jadi terima kasih. gini, Kalau di apa? weekend, Gini. kalau misalnya mau, iya, iya Pak. Gini. Jadi kalau untuk analisa sampai LCIA itu kita pakai account yang apa namanya? Account apa itu? Yang fakulti ya, Bu. Fakulti, Itu ya. ya fakulti itu boleh boleh Anda lakukan sendiri di komputer Anda, ya kan? Ya, tapi dengan waktu nanti terbatas ya kan passwordnya kita ganti juga nanti kalau perlu ya kan. Nah, terus tapi untuk keperluan yang apa publikasi itu harus di running. Jadi sampai TA-mu selesai itu enggak apa-apa gitu ya pakai yang tadi itu. Tapi apa tugas akhir dan ini. Tapi keperluan publikasi harus dipublik apa harus pakai yang apa yang tadi yang punya PhD. apa yang itu ya yang Ya, untuk research itu yang ya. risetnya tadi itu yang PhD itu. Oke, Begitu ya, ya. Mbak. Jadi betul. Jadi itu Jadi hanya ada anu aja itu hanya mindahkan masalahmu itu ke dalam apa namanya apa ya itu setting apa Pak Bara itu ya apanya ya filenya itu dijalankan di situ gitu dan itu terutama untuk anu ya analisa Monte Carlo ya ya itu emang di alat itu ya itu apa Jadi kita punya buat lisensi license dua jenis. Yang pertama faculty license itu untuk pengajaran. Itu bisa. Kemudian, tetapi kalau teman-teman ini nanti mau publikasi untuk syarat publikasi S2 ya, itu enggak boleh pakai license itu. Harus pakai license satunya namanya PhD license. PhD license ini ya itu tadi bisa hasilnya itu bisa untuk publikasi. Jadi aman. Kalau yang uh, fakulti Bu ini S1 kalau S1 yang S1 yang nanti dipublikasikan tuh harusnya ya pakai itu Bu pakai misalnya juga kalau ya Pak ya. Pokoknya iya yang untuk keluar tetap pakai mm, karena nanti institusi kita terdetek di apa afiliasi itu, tapi kok misalnya tidak memakai license yang berlicense nanti juga akan merugikan kita. blacklist kita susahnya nanti nggak bisa Ya. beli. Misalnya begini loh, misal ada judul ya, aplikasi LCA untuk menentukan dampak lingkungan apa namanya pada pembuatan ayam goreng, gitu ya. Terus ini S1 ya. Habis itu kan jadi ini nih, jadi apa? Terus habis itu mungkin diterbitkan di jurnal ITS. Nah, itu nanti apa namanya kalau itu bisa kedetek oleh software gitu ya. Nanti LCA, ITS, teknik lingkungan misalnya gitu. Terus dia dicek gitu ya pada license yang kita beli yang research license itu nggak ada itu. Nah, itu jadi temuan nanti. Nanti bisa dibuat kita jadi di blacklist gitu paham ya maksudnya ya. Nah, itu yang apa namanya kenapa S1 juga kalau untuk keperluan publikasi tetap harus kita uh, masukkan ke masukkan ke software itu paling nggak di running ya di running kemudian disimpan apa namanya
apa namanya itu problemnya, bukan problem, apa namanya topiknya di dalam software itu. Nah, kemudian karena hasilnya sama aja, yang di fakulti sama di riset itu sama saja. Kita perlu nomor license-nya tadi itu terdaftar di sana itu. Ya. Demikian Mbak Yudit. Oh iya, baik Bu Ervin, Pak Adi penjelasannya. Terima kasih. Iya, kita usahakan untuk ya bisa dapat remote ya. Jadi bisa ngeremote dari komputer Anda gitu. Ya. Ya ini kalau ngeremote itu kan masalah jaringan ITS ya, karena pintu gerbangnya kan ITS tuh. Nah, ini kita mesti cari izinnya supaya bisa bisa diakses dari luar. Jadi Anda nggak usah datang ke ITS ya. Kasihan dong yang ambil PJJ dari Papua, masuk hanya untuk running SIE harus ke ITS ya. Nanti kita mau buat ini pakai itu ya. Ya, nanti kita pikirkan lah. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Ini mau nyusut ini. Dari 60 orang jadi 39 orang ini. Berjatuhan Pak Adi. Ayo, soalnya sepertinya di kelas Berarti yang Medper 39 orang ini itu, serius ini. Betulnya. iya, kemarin banyak yang antusias. Sekarang Ya, monggo ditanyakan daripada nanti di tengah jalan ya. tiba-tiba tidak bisa diselesaikan dengan baik, kan itu tidak kita inginkan. Ada yang Ini angkat ada tangan, tanya Bu. Hafiz. Izin Oh, Bu, ada mau yang bertanya, Bu. raise hand. Iya, terima kasih Monggo. atas kesempatannya. Izin Bu Ervin dan Pak Adi. Jadi saya hanya mau, saya Alfred dari mahasiswa S1 Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Saya mau make sure untuk penggunaan software LCA sendiri itu apakah harus menggunakan license dari kampus atau bagaimana ya, Bu? Atau dari mahasiswa sendiri mungkin bisa eh, bisa beli license sendiri begitu, Bu? Terima kasih. Software yang dimaksud software Sima Pro ini kah? Maksudnya ini tadi saya agak jelas. Mungkin untuk software penunjang studi dari LCA itu sendiri, Bu, apakah Oh, harus oke, menggunakan oke. license dari kampus? Nggak harus, tetapi begini, TL kami memfasilitasi, kami sudah beli license-nya, 2 license tadi gitu ya. Silakan dipakai oleh mahasiswa karena itu yang kami inginkan. Tetapi kalau mahasiswa ternyata resource-nya banyak dan mau membeli license sendiri tentu saja boleh. Tetapi Saya jangan Bu, sampai apa namanya? Itu Mas Hafiz, harga lisensinya ratusan juta loh. Oh, begitu ya. Bukan kemarin 15 habis ribu. berapa Pak Bara? Kami Atau habis 40.000 kayak 150 ChatGPT juta. gitu ya. Bukan. Ratusan juta 150 ini ya. juta setahun Mas Alfi, tapi nggak apa-apa, bukan harus. Nggak apa-apa kalau memang mau beli silakan. Eh, Eh, Softwarenya itu ada juga yang pakai OpenLCA, Open ya kan? LCA Boleh. boleh. Cuma begini, OpenLCA itu ada kendala-kendala tertentu, ya kan? Tapi boleh dipakai gitu ya. Cuma ada kendala-kendala tertentu, ya. Terutama untuk Database, kebaruan Pak. database, ya kebaruan database ya Pak Bara ya. Oke, cuma ada biosphere saja, Pak, untuk Oh iya, OpenLCA. Iya, Pak. nggak ada eco indikator, eco event, Eco nggak ada. Invent. Nggak Eco ada, Invent Pak. yang mahal, Pak. Iya. Database-nya ya, teman-teman, database itu mahal. Jadi banyak sekali perhitungan koefisien dan seterusnya ini saya sok tahu saja, tapi ini mohon nanti diluruskan Pak Adi. Itu yang berdasarkan database, yang itu yang mahal. Yang dijual orang itu database-nya pada Yes-nya. dasarnya. Betul, betul. Software-nya bisa pakai Open LCA, tetapi di dalamnya tentu saja tidak disertai database yang luas. Nah, di Sima Pro ini ada database-database yang sangat membantu untuk melakukan analisisnya. Nah, kemarin untuk 2 license ini per tahun kita sekitar 150-an lah, gitu ya. Dan itu harus per tahun kita perbaiki, kita perbarui kalau kita ingin database-nya juga terupdate setiap tahun. Nah, itu makanya ini salah satunya kami melakukan diskusi ini supaya teman-teman memanfaatkan aktif license yang sudah kita sediakan itu. Karena kalau sudah ada, terus habis itu teman-teman yang
studi LCE tidak memanfaatkan, itu ya nanti bisa jadi ya sudah nggak usah diperpanjang, nggak ada yang pakai kan gitu ya Pak ya. Ini semoga ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh teman-teman. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Bertanya Bu Ervin dan Pak Adi. Ya, silakan Mas Faisal. Saya Faisal dari PJJ Angkatan 2025. Ingin bertanya terkait LCE untuk tingkat S2 itu kan tadi sampai tahap sensitivity ya. Saya mohon penjelasannya untuk tahap sensitivity itu seperti apa ya? Karena dari beberapa jurnal yang pernah saya baca itu sih untuk LCE rata-rata sampai menemukan hotspot saja gitu. Iya, baik. Yang di jurnal itu cuma sampai hotspot, soalnya emang sampai situ aja gitu. Nggak semua dicantumkan di jurnal itu gitu ya. Ya, kan boleh kan gitu kan misalnya gini, sensitivity analysis itu kan dilakukan biasanya setelah apa namanya hotspot gitu ya. Terus waktunya dia untuk publikasi nggak cukup, makanya dia cuma mencantumkan sampai penentuan hotspot aja. Hotspotnya di sekian, ya di sini loh. Apa karena ini paling gede gitu ya, cuma begitu aja gitu ya. Nah, apa namanya tidak sampai sensitivity analysis ya. Nah, nah kalau S2 kan begini. Pertama itu eh, misalnya menentukan alternatif. Kan udah ketemu hotspot, harus menentukan alternatif ya Pak. Itu harus itu. Alternatifnya apa ini gitu. Terus kok pakai teknologi ini misalnya. Teknologi ini pemilihan teknologi ini didukung dengan analisa tambahan. Biasanya dilakukan adalah menggunakan apa namanya desain expert ya, expert choice gitu ya. Jadi melakukan apa namanya wawancara expert choice ya. Jadi apa namanya kok expert choice apa namanya expert apa namanya expert decision making gitu ya. Jadi apa namanya nanti tanya pada orang yang paham tentang teknologi itu, nah itu membantu Anda untuk memilih teknologi tersebut. Nah, teknologi tersebut itu mampu mengurangi dampak berapa persen, ya kan? Nah, itu dampak misalnya bisa mengurangi emisi 10% misalnya 10%. Nah ini dihitung lagi Pak, iya dihitung lagi berapa persen apa penurunan dampaknya kalau efisiensinya itu 10% di hotspot loh ya, paham nggak? Karena apa namanya penurunan efisiensi penurunan dampak 10% di hotspot belum tentu menurunkan dampak secara keseluruhannya nggak. Nah berapa dampak secara keseluruhan ini? Nah, ini kan selalu untuk menjawab pertanyaan manajemen ya. Jadi kalau Anda mengusulkan suatu teknologi, itu manajemen akan tanya, kalau saya menginvestasikan ya kan alat penurun apa dampak di hotspot ini, berapa penurunan dampaknya? Itu kan begitu kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa duitnya? Ya kan? Ya, duit yang saya harus keluarkan untuk mengaplikasikan dampak tadi itu. Mengaplikasikan teknologi tersebut. Nah, itu dijawab di S2 ya. Begitu ya. Perkara publikasi hanya sampai ke hotspot ya enggak masalah kalau karena waktunya terbatas. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, Mas Faisal, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Bara, apakah ada yang mau menambahkan? Oh, Pak Adi, Gini, ya begini. Jadi kan seringkali begini ya. Industri kan khawatir kalau kadang-kadang datanya itu dipakai, namanya kepakai gitu atau kita boleh kok membuat surat perjanjian gitu ya. Apa namanya itu Bu? Eh, bukan apa namanya conduct gitu apa namanya of conduct gitu ya. Jadi kita tidak mencantumkan nama PT-nya gitu ya. Nah, di publikasi ya ataupun di buku TA gitu. Itu
boleh gitu. Misal PT X di Surabaya, PT X di Bekasi, itu boleh, ya kan? Ya, tapi dalam pembicaraan data serta bukan pembicaraan proposal, progres maupun tujuan itu harus disebutkan PT apa ini. Ya, tapi dalam publikasi diseminasi boleh disamarkan sebagai PT X. Nah, itu disampaikan sejak awal. Bahkan ada dulu ya mahasiswa waktu saya jadi pimpinan itu minta surat pernyataan itu PT-nya. Ya kita buatkan bahwa apa namanya ini apa ya namanya itu agreement gitu ya. Ya. Nah, apa namanya agreement. Jadi apa namanya mahasiswa yang tanda tangan, pembimbingnya tanda tangan, kemudian kaprodinya tanda tangan. Begitu, ya. Boleh itu, ya. Boleh ditawarkan untuk mendapatkan data, gitu ya. Pak, boleh kok nanti disamarkan, Pak, gitu. Kalau Bapak apa khawatir ya kita buat agreement, ya, agreement. Nah, itu diketahui oleh apa? Diketahui oleh ini ya. Itu boleh kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Adi. Pak Bara, ada yang mau ditambahkan? Sepertinya tidak, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Tadi ada Bu Susi Laptop dan baru, Bu Pak ya, Betty. suaranya jelas, bagus suaranya. Kenapa Pak? Sumpah ya suaranya. Alhamdulillah. Dalam gitu, apa namanya? Ya, 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 ya. Oke, ayo ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada ya saya akhiri, tetapi dengan harapan teman-teman sudah clear tentang bagaimana batasan dari studi LCA yang harus direncanakan nanti kalau untuk TA ataupun tesis 1. Yang kedua, fasilitas yang disediakan departemen mohon dipakai gitu ya, karena itu nanti pasti akan mengimprove kualitas analisis LCA-nya. Yang ketiga, dipastikan data bisa dapat. Karena itu nanti di tengah jalan kalau nggak dapat ya nggak selesai LCA-nya. Jangan sampai kemudian menjadi tidak maksimal penyelesaian TA dan tesisnya. Mumpung masih ada waktu sampai Januari kita proposal ya Pak Adi ya. Ya, boleh. Januari Oh itu iya, pengumpulan. jangan sampai ini kemarin ada kejadian ya, semester kemarin itu mahasiswa nggak lulus sampai maksudnya belum bisa lulus karena datanya itu menggunakan Datanya. database ya. Iya, Betul, nggak betul. boleh Jadi itu. betul. Kita Jadi nggak boleh. Jadi harapannya kenapa kita malam ini kita istilahnya kita kita sempat-sempatkan supaya teman-teman ini yang untuk studi LCA termotivasi untuk belajar dulu LCA-nya. Apa yang dibutuhkan itu sudah paham gitu. Jangan sampai pahamnya itu di tengah-tengah. Sehingga kebutuhannya juga baru tahu di tengah-tengah dan itu sudah terlambat sehingga tidak bisa menyelesaikan TA ataupun tesisnya dalam durasi waktu yang diharapkan. Itu yang tidak kami inginkan, gitu ya. Iya. Materinya sudah saya masukkan dalam chat ya. Iya, ya Pak Adi, terima kasih. Nah, sudah download juga. Saya tambahin juga kalau perlu. Nggih. Saya tambahin materinya. Ayo, ada lagi kah? Mana ya? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Adi. Ya, direnungkan dulu. Betul, direnungkan dulu sambil mempelajari seluk-beluk LCA. Karena memang khususnya adik-adik S1 tidak diberikan secara spesifik dan detail di kuliah, enggak ada. Sehingga sebagaimana topik-topik TA lain harus dipelajari banyak hal itu secara mandiri. Itu ya, supaya nanti tidak di tengah jalan tidak bisa lanjut dengan baik. Terima kasih Pak Adi, Pak Bara. Tadi ada Bu Susi dan Bu Bepi yang sempat bergabung juga. Teman-teman semua yang hadir di sini semoga lancar tugas akhirnya dan tesisnya. Sekali lagi LCA itu tulis yang sangat baik, tetapi penggunaannya juga harus dengan benar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tutup Zoom-nya.